Perang tidak harus selalu berisik, mematikan, dan berdarah-darah. Ya, misalnya seperti perang cyber. Serangan yang senyap namun mengancam kebocoran data sensitif dan rahasia milik negara bahkan hingga personal. Situasi yang saat ini tengah dialami Indonesia akibat serangan cyber yang menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN pada Kamis 20 Juni 2024. Meski sepekan telah berlalu, namun pemerintah belum juga berhasil memulihkan semua data milik 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Juntrungnya, pemerintah memilih pasrah tak bisa mengakses data yang telah terbobol. Pertanyaannya, apakah negara saat ini telah kalah dari serangan cyber? Sebelumnya, mari kita menilik ke belakang apa yang sebenarnya terjadi. Semua bermula pada Kamis 20 Juni 2024 ketika Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan cyber ransomware. Adapun ransomware adalah sejenis program jahat atau malware yang bisa memblokir akses ke sebuah data atau sistem data. Ransomware memiliki beberapa jenis dan virus yang menyerang PDN pada 20 Juni 2024 lalu termasuk dalam jenis Lockbit 3.0 varian Brainkeeper. Dan bersamaan dengan itu, peretas juga mengirimkan permintaan uang tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 131,6 miliar rupiah. Akibat serangan ini, beberapa layanan publik menjadi terganggu seperti keimigrasian, pajak, hingga bocornya data Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dan Indonesia Automatic Finger Identification System atau INAVIS Polri. Kini, sejumlah data telah dijual di suatu forum dark web bernama Bridge Forum oleh akun bernama Moonshexer. Di situs tersebut, akun Moonshexer mengeklaim memiliki data anggota INAVIS yang terdiri atas foto wajah, sidik jari, dan email, serta dijual sekitar 16 juta rupiah. Kemudian, ada pula data BAIS TNI yang berisi data 2.000 pengguna yang dibanderol sekitar 16 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Selain data prajurit, ada pula sampel dokumen rahasia yang diduga berisi rangkuman terkait aksi penolakan terhadap Rizik Syihab dan FPI, kemudian peringatan HUT OPM, dan unjuk rasa lainnya. Meski demikian, Kepala Puspen TNI Maijen Nugraha Gumilar menegaskan bahwa data-data yang diretas itu merupakan data lama namun baru dirilis pada tahun 2024. Lantas, bagaimana respons pemerintah dan siapa saja yang bertanggung jawab? Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN seharusnya bertugas menjadi pengawal keamanan siber sesuai PP nomor 28 tahun 2021. Sementara Kemkominfo sebagai pengelola PDN seharusnya bertanggung jawab atas kelalaian semacam itu. Kedua pihak itu pun kini menjadi sorotan usai insiden kebocoran data PDN. Menurut pemerintah, membayar uang tebusan hingga ratusan miliar rupiah bukanlah jalan penyelesaian masalah. Pasalnya, belum tentu juga data yang terkunci di PDN akan dibuka oleh peretas usai menerima uang tebusan. Untuk itu, tim gabungan yang terdiri atas Kominfo, Badan Siber, BSSN, Polri, dan Telkom pun dibentuk untuk melakukan berbagai upaya pemulihan. Namun, berbagai upaya yang dilakukan tidak juga berhasil mengalahkan serangan ransomware dari peretas. Akhirnya, pemerintah pun mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN. Hal itu disampaikan oleh Direktur Network and IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, pada Rabu 26 Juni 2024. Jalan lain yang dipilih pemerintah adalah memutus jaringan server PDN, sehingga baik peretas dan siapapun tak bisa mengakses data itu, termasuk pemerintah sendiri. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Usman Kansong, memastikan bahwa data di PDN telah terenskripsi atau terkunci.
Sampai video ini tayang pun, pemerintah masih berusaha memulihkan data-data dan layanan yang terganggu akibat insiden peretasan. Menurut Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, gangguan terhadap PDN merupakan sebuah bencana siber berskala nasional. Menurut Ardi, peretas terbagi dalam berbagai peran seperti penyerang, pembocor, penjual data, sampai penada, sehingga sulit untuk dilacak. Data dari peretasan yang dijual itu berpotensi dimanfaatkan berbagai pihak, termasuk negara lain dengan kepentingan yang beragam. Meski data pribadi kadang dianggap remeh, tapi hal itu sejatinya bisa menjadi pintu untuk serangan berikutnya. Pun, jika yang dibobol adalah data lama, tetap saja terbuka potensi penyalahgunaan data. Indonesia darurat keamanan siber. Mungkin itu kata-kata yang tepat untuk menggambarkan situasi Indonesia saat ini. Pasalnya, ini bukan pertama kalinya insiden peretasan besar-besaran oleh ransomware dialami oleh Indonesia. Pada tahun 2023 pun, Bank Syariah Indonesia atau BSI juga pernah mengalami serangan ransomware. Atau pada tahun 2009, ketika Presiden ke-6 SBY dilaporkan disadap oleh Australia. Lantas, menurut Ardi yang bisa dilakukan negara saat ini adalah membangkitkan kepedulian terhadap keamanan siber, berbenah secara perlahan, meningkatkan jam terbang SDM bidang siber di seluruh instansi, dan berkomitmen penuh pada keamanan dunia siber.